perbedaan, perdebatan di dunia maya itu ke dunia nyata. Agar apa? Agar ada titik temu, kan gitu. Dan titik temu di situ supaya apa? Supaya umat yang menyimak mereka dapat ilmu dan tidak kemudian terbawa arus permusuhan, gitu ya. Karena kalau di sosmed tahu sendirilah, itu semuanya ahlu komentar dan ahlu nyinyir, ya, luar biasa gitu. Sehingga ketika kemudian bisa terlaksana, beliau masya Allah bisa meluangkan waktunya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, jujur harus saya sampaikan rasa hormat saya dan angkat topi saya kepada Ustadz Ibnu. Kenapa? Karena dari banyak pihak yang kemudian saya tawari untuk diskusi, untuk debat ilmiah bahasanya, itu rata-rata menolak. Hanya satu yang sempat menanggapin, yaitu dari tim Buya Syakur waktu itu, dan kita sudah persiapkan. Awalnya beliau mau datang ke sini, tapi ternyata tidak jadi. Kami yang diminta datang ke sana. Maka saya siap. Kita tinggal urus-urus waktunya dan seterusnya. Ternyata beliau keburu meninggal dunia. Dan sekarang saya bisa bertemu dengan Ustadz Ibnu, pihak yang saya dalam tanda kutip nyinyirin videonya, ya. Sebenarnya nggak enak sama sekali jemaah. Jadi tukang nyinyir itu nggak enak gitu, ngomentari orang. Tapi gimana? Saya itu ngasuh tanya jawab. Ya, kalau dulu kan yang ditanyakan paling kasus gitu kan, atau rumah tangga atau apa. Ini yang ditanyakan videonya orang. Kalau cuma 1 kali 2 kali, kalau sampai numpuk, saya takut begitu saya mati, hisapnya berat ini. Akhirnya saya tanggapin, dan sebagai amanah ilmiah saya siap kalau ditangkepin balik atau diajak diskusi langsung. Dan biasanya teman-teman sekalian, di Indonesia ini kita sudah terbiasa menyimak adanya diskusi atau debat. Tapi yang membedakan apa? Masalahnya biasanya masalah-masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kan? Atau kalau dari luar ahlu sunnah wal jamaah, misalnya dengan teman-teman dari Syiah atau dari mana gitu, biasanya langsung bisa kita tebak. Walaupun tema apa yang diangkat, biasanya ujungnya apa? Atau dari awal sampai ujung, teman-teman dari Syiah berusaha untuk takrib, menyamakan kan, kita ini sama loh, kita ini juga muslim, kita cuma beda madhab kan gitu ya, beda pendapat, kita ini sama-sama Hanafi, Maliki, Hanbali. Intinya supaya dianggap sebagai bagian daripada umat Islam kan gitu ya. Terus biasanya dari kalangan ahlu sunnah, enggak, kamu enggak diajak kan gitu kan, seperti itu biasanya. Sehingga tema-temanya biasanya adalah tema-tema takrib tadi itu. Tapi kemudian Ustadz Ibnu ini nekat sekali, diangkat satu tema yang ngajak berantem bahasanya kan gitu ya. Abu Hurairah pendusta gitu ya. Itu kemudian admin sempat Ustaz tambahin tanda tanya Ustaz ya gitu ya. Kan gitu kan di flyer itu pun masih ribut gitu. Oh, enggak jelas itu tanda tanya. Iya kalau kelihatan. Nah, netizen tahu sendiri kan. Sampai ada mencak-mencak itu. Akhirnya ditambahin lah, kasih benarkah gitu ya. Jadi mohon maaf Ustaz, makin diperhalus gitu ya. Tapi Masya Allah, ini luar biasa. Keberanian beliau satu hal yang harus kita hargai. Dan saya, teman-teman sekalian, kalau saya ketemu sama anak-anak muda dengan kesemangatan seperti ini, terlepas senyeleneh apapun harus kita syukuri gitu ya. Kan ada beberapa ustadz yang kalau lihat anak muda nggak punya ilmu, nggak bisa baca kitab, kemudian sok dalil gitu, langsung dipites gitu. Apa bahasanya pites? Itu bahasa Suriname, Amerika Selatan, Jawa. Langsung dibantai kan gitu ya. Padahal saya sering katakan, di tengah anak-anak muda sekarang ini yang sudah lena dengan berbagai macam maksiat kan gitu ya, narkoba macam-macam, ada anak-anak muda yang punya kesemangatan belajar agama. Jangan malah kita habisi potensinya, ya kita bimbing kan gitu ya. Dan ini yang ketiga, sampai 8 biasanya Ustaz kalau anak itu Ustaz. Ya. Yang ke 9 Ustaz ya. Bisa. Yang keempat, terkait masalah serang menyerang terhadap figur-figur tokoh-tokoh Islam, itu tentu kita tidak asing sama sekali ya. Sahabat Nabi mendapatkan serangan, bahkan jangankan hanya sekelas sahabat yang tidak maksum, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum kecuali para Nabi dan Rasul, itu jelas ya. Jangankan para sahabat yang tidak maksum, Nabi yang maksum saja, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia sekalipun, tidak selamat dari serangan dan caci maki kan gitu. Jangankan Al-Mustafa Muhammad, meskipun beliau makhluk termulia, tetaplah makhluk. Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip itu pun sekalipun tidak selamat dari caci maki dan serangan dalam tanda kutip ya, dari pihak-pihak yang tidak mengimaninya.